Hai semua, Assalamualaikum. Bulan puasa sebentar lagi dan kali ini aku mau bagiin ke kalian ide jualan yang super duper best seller banget di bakulan aku. Karena rasanya bener-bener enak banget, modalnya juga ekonomis yang pasti ini favorit banget customer aku. Yuk tonton terus video ini hingga akhir, selamat menonton. Langkah pertama di sini aku mau bikin isiannya terlebih dahulu ya. Di sini aku mau rebus 500 gram dada ayam. Ini dada filet ya, tanpa tulang. Kemudian di sini aku mau rebus kurang lebih selama 20 menit atau sampai dada ayamnya ini matang. Nah, untuk bisa tahu di sini kalau udah matang kita tusuk seperti ini, kalau udah lembut ini artinya udah matang. Kemudian bisa kita angkat ya untuk dada ayamnya, kemudian kita tiriskan terlebih dahulu. Nah, ini kita buat isiannya ya. Dan lanjut di sini untuk ayamnya kita suwir-suwir, tapi di sini aku mau suwir-suwir pakai mixer aja seperti ini supaya lebih hemat energi dan hemat waktu ya, teman-teman. Lebih simpel juga. Tapi kalau kalian mau suwir manual juga boleh, disesuaikan saja dengan selera masing-masing, tapi menurut aku ini efisien banget ya, teman-teman. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini suwirannya. Kalau masih ada yang terlihat masih agak besar-besar untuk suwirannya, bisa dikecilin lagi manual pakai tangan. Dan lanjut kita bikin bumbu halusnya, 5 butir kemiri, 8 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, dan kita tambahkan sedikit minyak goreng. Jadi di sini aku mau haluskan pakai blender ya. Kalau kalian mau pakai ulekan juga boleh, disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian di sini aku mau siapin wajan atau teflon, panaskan minyak goreng secukupnya. Kita tunggu sampai panas. Kalau udah panas, di sini kita masukkan bumbu halus yang sudah kita haluskan tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita masak sampai harum dan warnanya itu kecoklatan. Kemudian tambahkan 2 batang serai, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk. Dan aduk-aduk kembali, kita masak sampai harum dan warnanya kecoklatan. Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata, sampai bumbunya ini harum dan kecoklatan seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, lanjut kita masukkan ayam suwir yang sudah kita suwir-suwir tadi atau kita siapkan tadi. Kita masukkan semuanya dan lanjut kita masak. Kita aduk-aduk sebentar sampai bumbunya ini tercampur rata ke ayam suwirnya. Nah, selanjutnya di sini aku mau tambahkan juga 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam, 300 ml santan. Ini aku pakai 1 saset santan instan 65 ml yang ditambah dengan air ya. Dan aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai airnya ini menyusut atau menyerap ke dalam ayam suwirnya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini airnya sudah menyusut dan ini benar-benar udah bagus banget ya untuk isian. Dan kita koreksi rasa, kalau dirasa udah pas, ini udah cukup ya. Menurut aku ini rasanya udah pas, nggak perlu ditambah apa-apa lagi. Kemudian matikan api kompor, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat kulitnya. Siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan juga 25 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 butir telur. Kemudian kita masukkan 500 ml air, ini air biasa ya, suhu ruang. Dan ini kita masukkan secara bertahap sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk menggunakan whisker. Dan ini kita masukkan secara bertahap supaya tepungnya ini tidak menggumpal atau lebih mudah untuk halusnya. Selanjutnya yang terakhir kita tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Pokoknya kita lanjutkan terus sampai airnya habis dan juga adonannya itu halus dan licin seperti ini. Dan supaya lebih halus atau tidak ada yang menggumpal, di sini aku mau saring dulu untuk adonannya ya. Dan ini aku masukkan ke loyang yang aku dapatkan dari teflon kualik ya. Karena di sini aku mau pakai teflon kualik seperti ini. Ini lebih mudah dan lebih cepat kalau kita bikin kulit risol atau kulit sosis solo seperti ini. Nah, ini kita panaskan dulu dengan api sedang cenderung kecil untuk teflon kualiknya. Yang mau samaan nanti link pembeliannya akan aku cantumkan
juga di kolom deskripsi. Kalau udah panas, kemudian kita tempelkan ke dalam atau kita celupkan ke dalam adonannya. Kalau masih ada yang berlubang, bisa kita tambal seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia. Kita tunggu sampai bagian tepinya itu mengering atau mengelupas ya. Atau bisa dibantu dengan spatula, tapi ini nggak perlu dibantu juga, ini udah lepas dengan sendirinya ya, karena ini anti lengket. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian sambil nunggu panas lagi, kita celupkan lagi ke dalam adonan kulit sosis solonya. Dan ini biasanya itu aku juga pakai kulit ini untuk risol juga ya teman-teman, karena ini tuh bener-bener anti sobek, bener-bener cantik banget ya untuk kulitnya. Nah, kita tunggu sampai bagian tepinya itu mengelupas seperti itu ya. Nah, ini tuh gampang banget, langsung lepas dari teflon kualitnya. Dan lanjutkan sampai selesai seperti ini. Hasilnya itu sekitar 25 sampai 26 ya, tergantung besar kecilnya teflon yang kita pakai. Nah, ini aku sisain sedikit untuk adonannya untuk merekatkan kulit saat kita masukkan isian ayam suwirnya ya. Jadi untuk ukuran segini tuh sekitar 25 piece atau pokoknya disesuaikan dengan besar kecilnya teflon yang kita pakai. Semakin kecil teflonnya, jadi semakin banyak juga hasilnya ya teman-teman. Jadi ini menurut aku pas. Nah, lanjut kita lipat seperti ini dan bagian ujungnya kita beri sedikit adonan. Jadi ini fungsinya seperti lem ya. Dan lanjut kita gulung. Sambil agak ditekan supaya rapi, tapi nggak perlu ditekan banget ya, biasa aja kayak gini. Nah, sampai rapi seperti ini cantik banget. Nah, aku contohkan satu kali lagi, kita ambil satu lembar kulit sosis solonya. Kita rapikan, untuk yang bagian halusnya itu bagian dalam ya. Jadi ini bagian atasnya yang halus. Nah, ini dia udah selesai aku gulung semuanya. Dan lanjut di sini aku mau goreng. Di sini aku mau panaskan minyak dan juga kita dadar 2 butir telur. Nah, seperti ini. Nah, aku mau pindahkan aja ke piring ya, karena lebih leluasa aja gitu. Kemudian kita balur sosis solonya ke dalam telur dadarnya seperti ini. Untuk telur dadarnya itu nggak perlu ditambah apa-apa ya. Tapi kalau kalian suka asin, boleh juga ditambah garam. Dan supaya lebih mudah, di sini pakai 2 garpu seperti ini. Kalau udah benar-benar panas, kita masukkan ke dalam minyak gorengnya dan kita goreng seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita goreng. Oh ya, buat kalian yang takut meluber karena ini ada busa-busanya gitu ya, kalian bisa pakai wajan yang lebih besar lagi ya teman-teman, atau kalian bisa juga gorengnya itu cukup pakai putih telurnya aja, jadi dia nggak berbentuk busa seperti ini ya. Tapi menurut aku itu lebih enak yang pakai kuning telurnya juga, jadi dia lebih gurih gitu ya teman-teman. Tapi balik lagi sesuai harga jual dan selera masing-masing. Nah, kalau udah kecoklatan seperti ini sambil dibolak-balik, ini udah mateng ya. Kemudian bisa kita angkat dan kita tiriskan. Pokoknya goreng semuanya sampai selesai, sampai semuanya habis. Jadi ini tuh recommended banget ya buat takjil, buat bukaan puasa. Ini tuh recommended banget karena ini tuh bener-bener enak banget. Bahkan setiap aku ada orderan sosis Solo, banyak banget yang nyempil di aku. Apalagi kalau aku lagi nggak ada orderan ini tuh, mereka banyak banget yang chat, kapan bikin sosis Solo lagi, kapan bikin sosis Solo lagi, karena emang seenak itu. Tapi aku selalu bikinnya itu banyak ya. Ini juga bisa dibikin frozen food, simpan di wadah tertutup ya, atau pakai plastik yang divakum gitu ya teman-teman. Ini cocok banget dimakan pakai cabai rawit hijau seperti ini. Dan supaya lebih cantik lagi, kita atau aku biasanya aku bungkus pakai plastik OPP. Terima kasih. Wassalamualaikum.